Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1, tema 1, subtema 3. Soal nomor 1. Gambar di atas merupakan rumah adat masyarakat Provinsi Maluku yang bernama Baileo. Soal nomor 2. Sebutkan 5 warisan kebudayaan Indonesia yang diakui dunia. Wayang kulit, keris, batik, angklung, subak, dan tari saman. Soal nomor 3, apa yang harus kita lakukan terhadap warisan budaya Indonesia? Menjaga, merawat, dan melestarikannya. Soal nomor 4, apa manfaat dari kegiatan diskusi atau musyawarah? Sebagai pelaksanaan sikap demokrasi, pengujian sikap toleransi, pengembangan kebebasan pribadi, pengembangan latihan berpikir dan penambahan pengetahuan dan pengalaman. Soal nomor 5, sebutkan manfaat membaca. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, meningkatkan konsentrasi dan melatih kemampuan analisa. Soal nomor 6, apa saja jenis paragraf berdasarkan gagasan pokok? Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Soal nomor 7, perhatikan bacaan berikut. Ujian sekolah telah usai. Kini hasil ujian siswa dibagikan. Dalam deretan daftar mahasiswa yaitu Heri, Udin, Alan, dan Nana mendapatkan nilai yang memuaskan, yaitu mendapatkan nilai 10 untuk mata pelajaran matematika. Sedangkan untuk siswa lain, kebanyakan hanya mendapatkan nilai 70-90 dan hanya satu orang yang mendapat nilai kurang dari 70. Dari keseluruhan nilai mata pelajaran matematika, dapat disimpulkan bahwa siswa cukup bagus dalam mengerjakan soal matematika. Nah, apa gagasan pokok dalam bacaan di atas? Siswa cukup bagus dalam mengerjakan soal matematika. Soal nomor 8, perhatikan teks bacaan berikut. Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun, waktu ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan di hari libur pun ia lebih sering terlihat membaca buku di pinggir sungai. Nah, jelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan di atas. Kalimat utamanya berbunyi, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas. Gagasan utamanya berada di kalimat utamanya, yaitu Andi anak yang rajin belajar. Sedangkan gagasan pendukung berada di kalimat penjelas, yaitu Andi sering ke perpustakaan. Andi mengikuti les seusai sekolah, dan Andi suka membaca buku di hari libur. Soal nomor 9, sebutkan 5 makanan khas beserta daerah asal di Indonesia. Rendang dari Padang, Sumatera Barat. Gudeg dari Yogyakarta, empek-empek dari Palembang, kerak telur dari Jakarta, dan soto rawon dari Semarang. Kalian juga bisa menyebutkan makanan khas dari daerah lain ya. Soal nomor 10, suku asli yang berasal dari daerah Kalimantan, ciri khasnya memakai manik-manik dan tato di tubuhnya yang melambangkan tradisi disebut suku Dayak. Soal nomor 11, gambar di atas merupakan budaya masyarakat Nias yang disebut Fahombo Batu atau lompat batu. Soal nomor 12, pakaian adat yang identik dengan atribut keris, surjan, dan blangkon merupakan pakaian adat yang berasal dari Pintar, Yogyakarta. Soal nomor 13, perhatikan gambar. Gambar di atas merupakan salah satu contoh karya seni, yaitu
karya seni mozaik. Soal nomor 14. Manfaat permainan tradisional engklek adalah melatih kerjasama dan kekompakan. Soal nomor 15. Gambar di bawah ini merupakan gerakan dari tari apa dan berasal dari mana? Tari kecak dari Bali. Soal nomor 16. Sebutkan unsur dalam seni tari. Gerak, irama, perasaan, dan wujud. Soal nomor 17. Bagaimanakah bunyi dapat memantul? Bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras dan tidak mudah tertembus oleh gelombang, misalnya dinding kaca, besi, dan seng. Soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan gema? Gema adalah pemantulan bunyi yang diterima oleh pendengar beberapa saat setelah bunyi langsung. Soal nomor 19. Sebutkan macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah gaung dan gema. Soal nomor 20. Sebutkan benda yang dapat menyerap bunyi. Busa, gabus, kayu, dan kain karpet. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.